Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan suatu kisah yang berjudul Berhijab Kewajiban Bukan Hiasan Semata. Hari ini tak jauh beda dari hari-hari yang lalu. Aku hanya duduk sendiri di kursi taman sekolah. Sesekali aku membersihkan kacamataku yang menjadi sahabatku untuk melihat dunia ini. Lagi asik melamun, tiba-tiba Ola dan kedua temannya Lia dan Sarah menghampiriku. Cemara, lu mau nggak gabung sama kita? Nanti sore belajar kelompok jam 4 di rumah Ola, kata Sarah sambil duduk di sampingku. Maaf ya, nama saya Kasih, bukan Cemara, kataku dengan sopan. Kamu itu lebih pas dipanggil Cemara. Cewek mata rabun, kata Lia mengejekku. Aku hanya diam dan berusaha untuk tetap tenang mendengar ocehan mereka. Entah apa maksud tujuan mereka menemuiku. Apa mereka hanya sekedar ingin mengejekku saja? Sudahlah, jangan kalian tertawa terus. Begini maksud aku kemari. Aku mau kamu ikut gabung dalam grup kita. Jadi, kalau kamu mau ikut gabung, aku tunggu di rumah jam 4 sore untuk belajar bareng. Aku tunggu loh, kata Ola sambil melangkah pergi bersama kedua temannya. Senang rasanya diajak bergabung dengan grup mereka. Kenapa tidak? Ola adalah cewek terpintar dan tercantik di sekolah. Jadi wajar banyak orang yang ingin dekat dan ingin menjadi teman satu grupnya. Lain halnya denganku, sangat jauh berbeda. Aku hanya memiliki kepintaran pas rata-rata. Dan secara fisik aku sangat standar. Ditambah lagi banyak choco chips di wajahku alias jerawat yang melukis di wajahku ini. Ini bisa menjadi kesempatan emas bagiku. Tepat jam 4 sore, aku pergi ke rumah Ola memakai baju muslim yang dibelikan ibu dan jilbab kesukaanku. Ternyata mereka sudah menunggu. Dari jauh, mereka tertawa melihatku. Entah apa yang lucu dari diriku. Tapi aku berusaha positive thinking agar tidak terpancing emosi. Nah, karena sudah kumpul semua, jadi kita shopping dulu, baru belajar. Kamu ikut kan, Kasih? Tanya Ola. Ikut, tapi aku nggak bisa lama-lama soalnya kata ibuku tidak boleh pulang terlalu sore. Tenang saja, beres itu. Tapi tunggu dulu, kayaknya style kamu agak diubah deh. Ternyata mereka menertawakan penampilanku yang seperti ustazah. Ola dan kedua temannya menyuruhku untuk melepas jilbab dan mengganti gaya penampilanku. Aku malu di hadapan mereka. Aku tidak mau terus-terusan diejek sama mereka. Aku pun menurut apa kata mereka. Setelah merubah penampilanku, kami pun pergi ke mall bersama. Tengah asik belanja, aku pun bertemu ibu. Ibu yang melihatku langsung menarik tanganku menjauh dari teman-temanku. Kasih, apa yang kamu lakukan, nak? Kemana jilbab kamu? Tanya ibu. Aku hanya diam. Kamu selesaikan urusanmu dengan teman-teman kamu. Ibu tunggu kamu di rumah. Rasa menyesal, takut, dan sedih bercampur aduk menjadi satu, seperti permen nano-nano. Aku pun harus pulang lebih dulu daripada mereka, karena aku tidak mau membuat ibu tambah marah kepadaku. Setiba di rumah, ibu sudah menungguku di ruang tamu. Aku pun melangkah masuk dan duduk di samping ibu. Kasih, kenapa kamu membuka jilbab kamu, nak? Dan apa alasan kamu melakukan itu? Coba kamu ceritakan sama ibu. Kasih malu sama teman-teman, Bu. Mereka mengejek Kasih terus. Makanya Kasih buka jilbab. Tapi lagi pula kalau Kasih mau gabung sama grup mereka, Kasih harus ubah gaya. Dan tujuan Kasih juga baik kok, Bu. Hanya mau pintar dan cantik seperti Ola. Agar banyak yang mau berteman dengan Kasih dan bisa buat ibu bangga karena Kasih bisa pintar kayak Ola. Kataku mencoba meyakinkan ibu agar tidak memarahiku. Ibu terdiam
dan matanya meneteskan air mata. Aku pun merasa bersalah sekali karena ucapanku membuat ibu mengeluarkan air mata. Ibu, jangan menangis. Nak, ibu tidak bangga jika anak ibu pintar, tapi akhirnya dia tidak berakhlak yang baik. Ibu tidak bangga jika anak ibu cantik, tapi tidak menutup auratnya. Dengarkan ibu kasih, ibu sudah bangga dengan kamu walau kamu selalu kalah dalam pertandingan. Walaupun kamu tidak memiliki wajah yang cantik, karena apa? Karena kamu mau menutup aurat kamu, nak. Ibu merasa telah berhasil mendidik putri ibu menjadi anak yang salehah. Tapi, apa yang kamu lakukan ini, nak? Ini membuat luka hati ibu. Tak kuasa aku mendengar keluh kesah ibu. Ternyata perbuatanku melukai hati ibu. Sungguh aku menyesali. Berjanjilah pada dirimu sendiri dan kepada Allah, nak. Kasih, berhijab bukan hanya sekedar tren ataupun untuk perhiasan kepala saja, tapi itu adalah kewajiban kita sebagai wanita untuk menutup aurat kita. Jangan malu jika diejek oleh teman-teman kamu, selagi bukan Allah yang mengejek kamu. Jangan pernah hiraukan perkataan mereka jika mereka ingin menyesatkanmu. Sahabat yang baik adalah orang yang mau berteman dengan kita tanpa ada syarat yang harus kita penuhi. Semua akan indah pada waktunya, nak. Kamu pasti bisa jauh lebih pintar dari Ola, asal kamu melebihi sedikit usaha kamu. Majaddah wajaddah. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dialah yang akan berhasil. Paham, nak? Paham, Bu. Tapi ibu jangan nangis lagi ya. Kasih minta maaf, Bu, kataku sambil kupeluk ibu. Puas rasa hati jika melihat ibu tersenyum lagi. Ternyata benar perkataan ibu. Ola hanya mengerjaiku saja. Mereka hanya ingin melihatku dimarahi oleh ibu. Tapi biarlah, aku tidak perlu membalas perbuatan mereka dengan kekerasan. Biar Yang Maha Kuasa saja yang membalasnya. Aku pun menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat. Aku mensyukuri atas apa yang Allah berikan. Kata ibu, semua akan indah pada waktunya. Ya, itu benar sekali. Setelah tamat sekolah, aku mendapatkan beasiswa. Sedangkan Ola dan teman-temannya, mereka tidak lulus ujian, sehingga harus ujian paket. Itulah balasan bagi orang yang angkuh atas kepandaiannya. Dan inilah keindahan yang Allah janjikan kepada umatnya yang bersabar dan bertakwa. Terima kasih Ibu atas nasihatmu. Jilbab ini akan terus kujaga sampai akhir hayatku. Demikian video kisah cerita yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.